Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan dosa penyebab derita. Tadi kita sudah menjelaskan ataupun Pak Ustadz sudah membahas terkait dengan bagaimana dosa-dosa yang kita lakukan ini bisa berimbas terhadap kehidupan kita, terutama bisa menimbulkan penderitaan-penderitaan ataupun musibah-musibah yang akan terjadi di hidup kita. Pak Ustadz, kalau kita melihat ataupun memaknai segala musibah, penderitaan yang terjadi di hidup kita, itu bagaimana kita bisa membedakan ini penderitaan ataupun musibah ini terjadi karena dosa-dosa kita atau justru karena mungkin dalam kasusnya ada orang yang rajin beribadah, kemudian amalannya baik, tapi tetap hidupnya itu dalam tanda kutip iya, susah gitu. susah gitu Pak Ustadz. Itu gimana membedakannya Pak Ustadz? Iya. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arief, dalam menjalani kehidupan kita ini ada sesuatu yang tidak kita sukai, dalam bahasa kita disebutnya musibah gitu kan. Nah, musibah itu bisa dikategorikan dalam beberapa kategori Mas Arief. Ada pertama namanya ujian. Kalau itu diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang tadi menurut Mas Arief ibadahnya bagus. Dalam Quran sudah disampaikan ahasiban nasu ayyutsaraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang itu jangan ngira ketika dia ibadahnya bagus gak diuji oleh Allah, justru malah diuji. Kita ambil contoh seperti kehidupan Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu awal kehidupannya ya istimewa. Dengan keluarga, anak, harta benda yang lumayan. Tetapi diuji oleh Allah semuanya habis. Nah, itu yang disebut dengan ujian. Apabila musibah balak diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang ahli ibadah. Dan orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang semakin besar itu adalah para nabi dan rasul, kemudian fal amsal summal amsal. Kemudian orang-orang yang keimanannya levelnya di bawahnya. Jadi semakin tinggi iman seseorang, maka ujiannya semakin besar. Maka ketika kita melihat ada seseorang yang ibadahnya bagus, hubungan dengan sesama manusia bagus, tapi kok usahanya gagal mulu, bahkan bisa dikata hidupnya dalam tanda kutip susah itu tadi. Itu adalah ujian. Ahasiban nasu ayyutsaraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kemudian yang kedua, ada orang yang dalam hidupnya sering dapat balak musibah, tapi kehidupannya ya saatnya ibadah ya ibadah, saatnya maksiat ya maksiat. Lah kalau ini mungkin teguran, Mas. Teguran Allah kepada orang tersebut agar supaya kembali, agar dalam kehidupannya yang tadi itu STMJ, sholat terus maksiat tapi ya jalan. Ketika orang model seperti ini kok hidupnya penuh dengan balak, maka ini disebut dengan teguran. Ibarat kita punya anak atau punya siapalah anak didik misalnya ya, yang dia baik tapi satu sisi dia agak ada sisi negatifnya, kemudian kita tegur dia. Nah, ini bagian dari teguran, mungkin Allah sedang menegur dia. Kemudian yang ketiga, lah ini yang disebut memang dosa tadi, penyebab derita. Ada orang yang kehidupannya susah tapi karena memang hidupnya jauh dari Allah. Nah, ini memang benar-benar boleh dibilang ini uang muka azab yang nanti cashnya di akhirat, di dunianya udah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa dosa yang azabnya itu memang tidak menunggu sampai nanti di akhirat. Isnani yu'ajjilahumallahu fid dunya. Ada dua dosa yang itu azabnya tidak nunggu nanti di akhirat, tapi langsung cash diberikan di dunia. Apa itu? Yang pertama al-baghyu. Baghyu ini dimaknai dengan zina. Maka sampai sekarang kalau ada penyakit yang sulit ditemukan obatnya, berawal dari zina. Dan saya pernah membaca satu tulisan, ini kisah nyata, ditulis oleh pelakunya sendiri. Dia itu alumni kampus terbaik di Indonesia, dengan nilai terbaik, tetapi dalam pekerjaannya sehari-hari dia sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan cobaan itu nggak pernah berhenti-henti. Sampai dia menikah, sampai punya 2 anak, itu kerasaan cobaan nggak berhenti-henti. Nah, kemudian ketika dia sudah berada di titik hampir putus asa, dia berjumpa dengan seseorang yang ia bercerita, dan ketika ditanya, dan akhirnya dia mau bercerita bahwa sebelum dia menikah pernah melakukan perzinaan dengan wanita yang sekarang dinikahi itu. Lah, memang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu.
ada seorang hamba itu yang rizkinya ditutup karena dosa yang ia lakukan itu, termasuk kisah itu tadi. Itu termasuk salah satunya. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, dosa terhadap kedua orang tua. Ini siksanya tidak nunggu di akhirat. Bahkan di Indonesia ini banyak kisah-kisah yang menggambarkan betapa luar biasanya azab yang dituntikan oleh Allah kepada orang-orang yang durhaka pada ibu. Kalau di Sumatera ada, kita dengar kisah Malin Kondang ya. Kalau di Jawa Barat ada Tangkuban Perahu atau apa itu kan. Ini cerita walaupun wallahu alam kebenarannya ya, tetapi sebagai pelajaran bahwa betapa besarnya dosa terhadap kedua orang tua, yang itu dosa ini termasuk diberikan cash di dunia tanpa menunggu nanti di akhirat. Lalu kadang timbul pertanyaan begini Mas Arif, ada orang ahli maksiat, ahli dosa, tapi kok rezekinya bagus ya? Nah, ya, pernah lihat ya? Ada orang yang ibadah enggak, sama orang juga karakternya enggak bagus, tapi kok usahanya bagus. Nah, itu yang namanya dengan istidraj. Seperti yang ditimpakan Allah kepada Qarun, kepada Fir'aun. Fir'aun itu kurang apa? Semua orang tahu bahwa kezolimannya luar biasa. Bahkan sampai sekarang, sejahat-jahatnya orang kalau dinisbatkan keturunannya Fir'aun, pasti marah. Karena saking terkenal zolimnya itu Fir'aun. Tetapi apa yang diberikan oleh Allah? Kekuasaan dia punya, pengaruh dia punya, harta benda, wong raja otomatis harta bendanya banyak, kehidupannya aman-aman saja. Bahkan dalam satu riwayat, Fir'aun itu tidak pernah sakit, Mas Ari. Makanya sampai ada bercandaan, hati-hati ya, nggak pernah sakit, jangan-jangan ada gen keturunan Fir'aun. Segala kemudahan kehidupan di dunia itu diperoleh oleh Fir'aun, padahal kezolimannya luar biasa. Inilah yang disebut dengan istidraj. Qarun juga sama, konglomerat di masa Nabi Musa juga sama. Diberikan kemudahan oleh Allah, padahal dia dalam keadaan maksiat, dalam keadaan zalim yang luar biasa. Nah, ini yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu ibarat orang main layangan, diulur aja. Nah, begitu jatuh, ya makin jauh jatuhnya. Nah, ini kadang memang problem kenyataan yang terjadi real di kehidupan kita ya seperti itu. Tinggal kita menyikapi, kalau seandainya itu terjadi pada diri kita, ya Allah, saya termasuk hamba yang mana? Kalau memang saya hamba yang alhamdulillah ibadah semaksimal mungkin, tapi kok cobaan nggak berhenti-berhenti, ya moga-moga cobaan itu menjadi ladang pahala. Kalau memang kita misalnya ya akan sadar betul, saya satu sisi ibadah saya bagus, tapi satu sisi saya sering berbuat kedoliman, ya mungkin ini saya ditegur oleh Allah. Lah yang repot ini yang ketiga tadi. Kalau memang tidak ada yang mengingatkan, kadang memang sulit untuk kembali. Makanya ya kita tinggal bagaimana menyikapinya, dan kita berada di posisi yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, kalau misalkan sudah ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sadar bahwa saja kita ini sering melakukan dosa-dosa tersebut, dosa besar yang dilakukan berulang kali gitu Pak Ustadz. Dulu mungkin pernah tobat tapi dilakukan lagi. Nah, ini cara tobatnya itu seperti apa Pak Ustadz? Ya baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV, Mas Arif, memang terkadang kita itu tidak bisa terlepas dari melakukan kesalahan itu. Kadang hari ini kita melakukan kesalahan, besok tobat, sekian hari nanti mengulangi lagi. Itu memang manusiawi terkadang manusiawi. Dalam Al-Quran memang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan di antara salah satu tanda taubat kita ini benar-benar taubat yang sebenar-benarnya taubat adalah meninggalkan dosa itu. Dan bercita-cita, berazam untuk tidak mengulangi dosa itu. Walaupun terkadang kejeblos lagi. Tapi paling tidak memang ada keinginan untuk tidak mengulangi. Tapi terkadang karena himpitan atau tekanan dan lain sebagainya, dengan terpaksa dia akan melakukan kembali. Ya ketika ia sadar melakukan itu, ya segera bertaubat kembali. Dan ya memang itulah kehidupan kita. Dan Allah, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan selalu menerima taubat dari seorang hamba selama taubat itu tidak dilakukan saat sakaratul maut. Artinya sebelum sakaratul maut mendatangi si hamba itu, pintu taubat masih terbuka. Sebesar apapun kesalahan yang dia lakukan di masa lalu. Tidak ada orang yang tidak
ada dosa. Kecuali memang orang-orang yang maksum. Maksum itu artinya orang yang terjaga, dijaga oleh Allah untuk tidak berdosa seperti para nabi dan rasul. Kita orang awam pasti itu akan mengalami, tetapi sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah orang yang bertaubat. Dan kita tidak boleh putus asa. Mungkin dalam kisah yang sering sekali disampaikan oleh para guru-guru kita, ketika ada orang yang bertobat habis membunuh 99 orang, tapi dia tetap semangat ingin bertobat, walaupun akhirnya pembunuhan dilakukan yang ke-100, tapi tobatnya akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh memvonis seseorang ini tobatnya udah nggak bisa diterima, dosanya kegedean, nggak bisa. Karena dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sudah jelas memberikan peluang selama taubat itu dilakukan sebelum sakaratul maut, masih ada pintu taubat yang dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaun itu taubat, tapi taubatnya terlambat. Dalam riwayat ketika dia sudah tenggelam di Laut Merah, dia mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini yang terjadi, saya iman pada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Tapi ternyata udah terlambat. Udah langsung dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebesar apapun kesalahan kita di masa lalu, kesalahan itu jangan, maksudnya dipublikasikan ke orang, jangan diceritakan, tutup serapat-rapatnya, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Insya Allah selama hayat masih dikandung badan, nyawa masih berada di badan kita, insya Allah taubat itu akan diterima dan dosa kita diampuni oleh Allah. Insya Allah penderitaan hidup akan dihilangkan, baik penderitaan di dunia, terlebih penderitaan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan dan juga ilmunya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang bijaksana dalam memaknai setiap musibah yang terjadi dalam hidup kita, bisa kita bermuhasabah terkait dengan apa yang terjadi di hidup kita. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.